selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 21. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru, untuk penyertaan, untuk kasih, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini sebelum mengawali semuanya itu kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, bacaan firman Tuhan yang cukup panjang Bapak Ibu untuk ayat 4 sampai 21. Mari kita simak bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel. Dan berkata demikian juga kepada orang-orang di Penuel, tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah itu di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian ini, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmuna, yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirubuhkan dan dibunuhnya orang-orang itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau ketika sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh mereka. Katanya kepada Yater, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu
tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhlah Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan sederhana saja, apa yang kita pikirkan tentang menolong sesama? Selalu kita bicara tentang menolong sesama itu adalah seperti sebuah, tergantung bagaimana kita memahaminya. Menolong sesama itu karena memang kita menyadari bahwa itu panggilan kita, atau menolong sesama itu kita lakukan sebagai bagian dari motivasi kita untuk menunjukkan siapa kita. Nah, firman Tuhan ini memberikan gambaran sederhana dari sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Gideon dan para tentaranya. Nah, dalam perjalanan itu mereka melewati dua daerah yang bisa menolong mereka, yaitu Sukot dan Penuel. Ketika dia melewati Sukot, dia meminta pertolongan, malah ia dicela dan dicemooh. Sudahkah Zeba dan Salmuna dalam tanganmu sehingga kami harus menolongmu? Artinya bahwa mereka berpikir ketika mereka mau menolong, tapi mereka sebenarnya kalimatnya lebih kepada tidak ada niat untuk menolong, baik orang Sukot maupun orang Penuel. Karena mereka merasa bahwa apa sih kontribusimu bagi kami sehingga kami harus menolongmu? Atau siapa sih kamu? Memangnya kamu bisa menangkap kedua raja Midian itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka lupa bahwa Gideon adalah hakim Allah. Gideon dipercaya oleh Allah, diberikan kuasa oleh Allah untuk berperang bagi umat Allah. Sehingga kalau hanya sekedar dua orang raja Midian, Zeba dan Salmuna, itu bagi saya mungkin tidak ada apa-apanya gitu. Tetapi yang mau diperlihatkan bagi kita Bapak Ibu, bahwa kisah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa apapun harusnya kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kita punya kesadaran yang memotivasi kita untuk dapat melakukan hal yang baik karena Tuhan sudah melakukan kebaikan itu kepada kita. Orang banyak tokoh Bapak Ibu, seperti Bunda Teresa, Dasrat, Minjai, Narayanan, Krishna, lalu Adriana Grande, Cristiano Ronaldo adalah nama-nama yang mereka cukup punya integritas, punya semangat, punya keinginan untuk berbagi dengan rela dan setia. Sekalipun itu perbuatan kecil, karena kita menolong seseorang tidak akan mengubah apa-apa dalam dunia ini Bapak Ibu. Tapi sebaliknya itu mengubah hidup kita, karena menunjukkan bahwa ada kesadaran yang luar biasa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini sebenarnya mengajak kita untuk mengingat 3 hal. Yang pertama, berusaha untuk menolong sesama dalam kesusahannya. Kesusahan mereka bukan bahan tertawaan melainkan untuk undangan untuk kita melakukan kebaikan. Menarik Bapak Ibu, undangan untuk kita diundang. Ketika kita pertama untuk menolong sesama itu berarti kita diundang untuk melakukan kebaikan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebaikan kepada sesama adalah wujud ketaatan sekaligus dukungan nyata bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Ketiga, melakukan kebaikan bukan karena takut akan hukuman ataupun karena mengharapkan berkat. Berbuatlah baik karena Tuhan itu baik dan sudah melakukan kebaikan kepada kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama pagi hari ini, mendoakan keluarga. Ada 3 keluarga yang ada sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Supartini Munte, keluarga Bapak Rudi Herno, dan keluarga Bapak Yakub sampai Lalong. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan boleh menyertai kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bagaimana mengambil setiap peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena kami telah menerima kasih Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Beri kami kepekaan, beri kami kepedulian untuk dapat menolong sesama kami di tengah-tengah kehidupan atau di tengah-tengah keberadaan dunia saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Harapan itu tentunya menjadi keluar setiap orang, supaya orang menyadari bahwa ketika dia berbagi, ketika dia memberi, ketika dia menolong, itu tidak akan mengurangi apapun dalam kehidupannya. Karena hukum ekonomi sebagai orang percaya adalah semakin memberi, semakin banyak kita memberi, semakin banyak menerima ya Tuhan. Bukan sebaliknya, tetapi dengan memberi maka kita menerima berkat, kita menerima anugerah kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lalu pagi hari ini kami berdoa bersama dengan keluarga Ibu Supartini Munte. Bapak berkati Ibu kekasih dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal dalam hari tuanya, dalam pelayanannya sebagai tenaga medis. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan Ibu kekasih ini. Berdoa bagi anak kekasih Dian yang boleh bersama-sama dengannya. Tuhan berkati juga dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam keberadaan di tengah-tengah keluarga. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kekasih dan menantu dimanapun berada. Tuhan juga pimpin dan sertai mereka di dalam hari-hari hidup mereka, dalam keberadaan mereka, baik dalam keberadaan mereka di Kalimantan sana ya Tuhan. Jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, beri sehat dan kuat juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Rudi Hernowo. Bapak berkati juga Bapak kekasih ini dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, di tengah-tengah kehidupan keluarganya bersama istri dan ketiga anak kekasih. Tuhan berkati juga, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, beri kekuatan, beri kesehatan. Jauhkan dari segala susah, bahaya, maut. Lalu anak-anak dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan pimpin dan sertai, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Yakub sampai Lalong sebagai kepala rumah tangga. Pak Yakub saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang ada yang dialaminya Tuhan. Penyakit terminal yang sudah komplikasi di dalam tubuhnya Tuhan. Tetapi masih ada semangat dan kekuatan. Sukacita itulah yang menghidupkan dia. Perkara waktu Tuhan kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati istri terkasih yang setia mendampingi dan juga anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi kehidupan keluarga ini. Juga orang tua kekasih yang ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab pergumulan. Di dalam keberadaan mereka, dalam mengawali seluruh aktivitas, baik dalam kerja dan usaha, maupun dalam aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Beri sehat dan kuat juga. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka juga. Demikian para janda duda, anak yatim piatu, para lansia. Tuhan berkati, Tuhan hadir, beri kekuatan, beri semangat, beri sukacita. Bahwa mereka tidak sendiri. Kalaupun mereka mau beraktivitas sendirian, Tuhanlah yang menentukan segalanya dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berkati setiap orang yang setia memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Berkati mereka sehingga berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu, pendeta, diaken, penatua,
pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, dan juga Saudara Hesron. Bapak berkati mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab, baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk terus mempercayakan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Belajar dari kebenaran firman-Mu. Lalu kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga panitia pembangunan rumah dan kantor, juga panitia malam dana. Bapak berkati agar kami dapat melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati ke pemerintah, bangsa dan negara kami yang terus berpikir dan berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan sertai dan berkati ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi para pemimpin kami, baik Presiden, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, Bapak Camat, secara khusus Lurah, Tegal, Kerta, dan Tegal Harum. Bapak berkati karena mereka adalah bagian dari garis terdepan dalam memutus mata rantai COVID-19. Ditambah lagi dengan begitu banyak kasus yang ada yang terinfeksi maupun terpapar COVID-19 di Perumnas Maning ini. Tuhan berkati sehingga semua boleh teratasi. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Warembengan, berkati Pak Geri dalam proses karantinanya ya Tuhan, sehingga ia pada akhirnya boleh dipulihkan dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarga. Istri terkasih yang dari Surabaya, Tuhan pimpin dan sertai juga. Tuhan jaga dan pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Orang tua kekasih Pak Herol bersama dengan Ibu, Tuhan pimpin dan sertai juga. Apapun hasilnya, biarlah mereka juga tetap diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan dalam cinta, kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan. Para tenaga medis Tuhan berkati, agar juga gugus tugas atau Satgas penanganan COVID-19 Bapak berkati juga. Bersama dengan masyarakat kami boleh membawa dalam kesadaran untuk dapat berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.